Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, saya baru ingat hancanya sudah dibikin makalahnya. Nah, hanca yang kemarin belum tamat ya, surat An-Nisa 43. Tahu-tahu saya udah loncat ke Al-Maidah 6. Nggak apa-apa, nanti kelanjutannya. Jadi insya Allah pada pagi ini kita akan membahas fikih ibadah berdasar tadabbur surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian berdiri, ilas sholah, menuju sholat, faghsilu, maka basuhlah, cucilah, bersihkanlah, wujuhakum, wajah, atau permukaan, atau wajah-wajah itu apa yang bisa dilihat dari depan, kepala yang bisa dilihat dari depan, wajah, wujuhakum, wa aidikum, dan tangan kalian, ilal marafiq, ke siku, wamsahu, dan usaplah atau sapulah, biru'usikum, kepalamu, wa arjulakum, dan cucilah kakimu. Kenapa kalau kepala diusap, wamsahu, kalau wa arjulakum dibasuh, dicuci? Karena di situ bedanya. Kalau biru'usikum pakai pakai kasroh, bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum, sedangkan arjulakum lah. Jadi kalau arjulakum atap atau sambungannya dari wujuha yang sama, makanya diartikan wamsahu bi ru'usikum, mah diimsah, disapu. Kalau arjulakum sambungannya faghsilu wujuhakum. Di situ pentingnya baris, pentingnya pas, ngajabaran, meesan deh, muncul orang Sunda mah PS, kata orang Cianjur mah PS, dan jabar JR. Kalau di Bandung istilahnya beda-beda ya. Ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum, dan jika kalian ada junuban, dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah, mandilah. Wa in kuntum, dan apabila kalian dalam keadaan mardo, sakit. Di sini mardo istilahnya bukan marot. Dalam Quran tuh penyakit itu ada mardo,
marid, ada marod. Nah, kalau marid jamaknya maruddo, kalau marod itu beda. Dan marod itu sebetulnya kalau bahasa Indonesia mah anger sakit gitu. Cuman terjemahnya beda. Kalau marid mah sakit badan, fisik. Kalau marod sakit rohani. Makanya fi qulubihim marod. Beda lagi kalau fi qulubihim marid. Kalau fi qulubihim marid itu livernya sakit atau jantungnya sakit, fi qulubihim marid. Kalau fi qulubihim marod, hati nuraninya nugering. Itu nanti kita tafsirkan lebih luas nanti. Ini mah sambilan aja. Au ala safarin, atau di perjalanan. Jadi maridnya atau sakitnya sakit badan, bukan sakit batin, bukan sakit hati ya. Apabila sakit badan, au ala safarin, seperti saum kan. Faman kana minkum maridon. Au jaa, atau datang ahadun, salah satu minkum darimu, minal ghaid, dari lubang kecil WC, kamar mandi. Au lamastumun nisa, atau bersentuhan an-nisa dengan wanita. Falam tajidu, dan kalian tidak menemukan ma'an air, fatayammamu, maka bertayamumlah, so'i dan toiba, dengan permukaan yang baik. Famsahu, usap, biwujuhikum, wajahmu. Jadi tadi sama ya. Famsahu biru'usikum, juga usap. Di sini juga famsahu biwujuhikum, usap wajah. Wa aidikum, dan tanganmu, minhu darinya. Ma yuridu, tidak berkehendak Allah liyaj'ala alaikum, menjadikan kalian min haraj, dari kesulitan. Walakin, tapi yuridu, Allah berkehendak liyutahhirakum, membersihkan, menyucikan kamu. Waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan alaikum, kepadamu. La'allakum, mudah-mudahan kalian tashkurun, bersyukur. Hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, tidak kuntum ila sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, WC, atau bersentuhan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Saya terjemahnya so'i dan toiba, permukaan tanah. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu supaya kamu bersyukur. Itu surat Al-Maidah ayat 6. Kita lihat historis ayat ini. An Aisyah radhiyallahu anha, saqatat kiladahli bil baida wa nahnu dakhilun al Madinah. Fa anakhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nazala fasana ra'sahu fi hajri raqidan. Aqbala Abu Bakr falakazani lakzatan syadidatan wa qala habastin nasa fi qaladah
fabil maut lamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad auja'ani summa inna nabi sallallahu alaihi wasallam istayqada wa hadarat as-subhu fal tamisa alma falam yujad fanazalat ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah. Aisyah memberitakan kalung saya terjatuh di kawasan Al-Baidah. Al-Baidah itu tempat antara Mekah Madinah. Jadi termasuk juga tempat bermikot. Transit dalam bermikot. Jadi kawasan Al-Baidah itu kawasan Dzul Hulaifah. Kawasan itu ya, bukan Bir Ali-nya. Dzul Hulaifah itu Bir Ali. Padahal kami telah masuk ke Madinah. Jadi dalam perjalanan masuk Madinah di kawasan Al-Baidah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan perjalanan dan turun sambil beristirahat. Jadi perjalanan jauh, mau masuk Madinah, istirahat dulu sampai ke mau masuk ke Madinah. Mau masuk ke Madinah yang kawasan telah diceritakan pada waktu yang lalu, Madinatul Rasul itu adalah kawasan Masjid Nabawi. Karena rumah Rasulullah SAW di pinggir Masjid Nabawi yang sekarang jadi kuburan beliau, itu adalah rumah Rasul SAW. Kenapa ada pertanyaan kan, kenapa Rasul dikubur di masjid? Sebetulnya Rasul mah dikubur di masjid. Dikuburnya di rumah, di kamar tidur beliau digali, langsung dikubur di situ. Cuman masjidnya diperbesar. Ya, jadi ayeuna jadi dalam, jadi bukan Rasul dikubur di masjid, enggak. Rasul kubur di rumahnya, kemudian masjid diperbesar, jadi ke dalam. Makanya pinggir makam Rasul tidak dibangun. Di lowongkeun sebelah lamun masjid sebelah kirinya. Di lowongkeun di pelataran. Karena Rasul tetap dikuburnya di rumah beliau. Dan kata Aisyah sampai di Al-Baidah habis perjalanan, maka beliau beristirahat dan menyandarkan kepalanya di pangkuanku. Jadi istirahat, berbaring di pangkuan Siti Aisyah, dan ternyata tertidur saking capeknya. Tidak lama kemudian Abu Bakar memerahiku dengan mengatakan, orang-orang tertahan olehmu gara-gara kalung. Jadi tertidur nanti sambil cari kalung Aisyah, para sahabat itu. Maka Abu Bakar marah kepada, gara-gara kamu leungit kalung jadi tareangan, jadi cari para sahabat mencari, sehingga Rasul sambil istirahat dan tertidur. Aku saat itu tidak menjawab, walau beliau mencelaku karena menghormati Rasul yang sedang istirahat. Jadi lamun Aisyah menjawab kan bangun nanti tidur. Makanya Rasul sedang tidur. Makanya tidak usik-usik ya. Jangankan usik, ngomong aja nggak berani. Takut membangunkan yang tidur. Sehingga Aisyah itu terdiam, menahan diri. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbangun juga, walaupun Aisyah goyang-goyang, pun Aisyah tidak berbicara. Nah, karena apa? Karena waktu subuh tiba. Jadi perjalanan malam, waktu subuh, menjelang subuh, istirahat, cari kalung, malum can aya baterai, can aya HP, can aya naon-naon.
Jadi sacaang-caang fajar mencari. Dan terbangunlah Rasulullah SAW karena waktu subuh tiba. Dan beliau mau wudhu mencari air, tapi tidak menemukan air. Maka turunlah tidak lama kemudian ayat ini, surat Al-Maidah ayat 6. Itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194, wafat 256, nomor 4242. Jadi asbabun nuzul atau historis ayat ini turun berkaitan dengan tayamum. Jadi kalau ayat yang bulan yang lalu mah berkaitannya khomer, kalau ayat ini mah berkaitan dengan tayamum. Jadi bagus lah kena naon ya. Jadi belum tamat. Surat An-Nisa 43 kemarin, kok saya lupa hancanya di mana ya. Lalu saya bikin naskah, dicetak, diingetan. Ternyata belum. Jadi kadang-kadang saya suka itu terlewat ya. Apa-apa nanti ini tamatkan dulu bulan depan, kemudian kembali ke An-Nisa. Jadi turun berkaitan dengan tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi tatkala kesulitan air atau sedang perjalanan. Jadi latar belakangnya itu kesulitan air atau dalam perjalanan. Walaupun ada yang memahami itu teh jumlah apa? Semuanya boleh tayamum teh. Pertama sakit, kedua kesulitan air walaupun tidak sakit, ketiga perjalanan walaupun tidak sakit. Jadi sakit, perjalanan, kesulitan air. Tapi nanti tafsirannya. Itu sababun nuzul hadis dan dikutip juga oleh Al-Zuhaili. Sekarang kita lihat tanasub ayat. Ayat 5 itu menerangkan al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum. Tidak dibahas ayat 5-nya, tapi kaitan ini. Pangkal ayat 5 menegaskan tentang makanan yang suci, bersih, yang halal. Uhilla lakumut thayyibat. Makanan yang bersih, yang halal dan suci. Jadi syarat makanan itu halal dan baik. Bukan hanya halal, tapi juga harus baik. Bukan hanya baik, tapi juga harus halal. Ayat berikutnya membimbing bagaimana cara yang bersih dan suci ketika menghadap ilahi. Keterkaitannya menggambarkan bahwa kaum muslimin itu mesti menjaga kebersihan, baik lahir maupun batin. Lahir dengan wudhu dan mandi, dan batin yaitu makanan. Makanya kan kata sejarah katanya pada waktu yang lalu datang ke Indonesia para ulama terdahulu itu, orang Indonesia teh jarang mandi. Orang Indonesia itu jarang mandi. Makanya ketika disuruh mandi teh berat. Jarang ya. Maka ayat ketika menyuruh mandi itu berat, maka secara rutin bimbingan para ulama terdahulu. Jadi memang banyak manusia itu yang hoream mandi, tapi justru mandi itu, wudhu itu diwajibkan ya, kena air itu bagi kaum muslimin. Jadi kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, kalau ayat sebelumnya berbicara tentang
kesucian makanan dan kesucian pasangan. Kalau di sini kesucian lahiriah, kesucian badan. Jadi kaum muslimin itu diperintah bersih. Bersih lahir dan batin. Tanasub yang kedua, dalam hidup rumah tangga itu mesti mencari pasangan yang suci, bersih. Tegaskan pada ayat sebelumnya. Ya, karena bukan hanya to'am, bukan hanya makan, tetapi juga dalam urusan rumah tangga. Wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladina utul kitab. Jadi yang dipilih untuk dijadikan istri itu muhsanat, yang suci. Suci lahir dan batin. Jadi muhsanat itu ada yang berarti suci, ada juga yang berarti suami, ya. Al-muhsanat di dalam surat An-Nisa mah bersuami. Tapi kalau di sini muhsanat itu menjaga kesucian. Jadi kalau kita makan masih suci teh masih gadis. Tapi kalau istilah Quran mah justru wanita suci teh yang sudah nikah. Yang sudah bersuami itu wanita suci. Jadi menyucikan, membersihkan. Ayat berikut menggariskan kesucian dari hadas sebelum sholat. Jadi ada suci dari akidahnya, ada suci dari pergaulannya, dan sekarang ada suci dari hadas. Dengan demikian syarat kehidupan muslim itu mesti tetap dalam keadaan suci, baik dari noda, dosa, maupun kotoran. Tanasub yang ketiga, pengunci ayat 5 mengancam orang yang kufur nikmat. Di situ wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang kufur setelah iman, tidak bersyukur, maka hancur amal perbuatannya dan di akhirat rugi. Itu pada pengunci ayat 5. Pengunci ayat 6 mengungkap fungsi aturan ilahi sebagai penyempurna nikmat la'allakum tashkurun. Jadi kalau di sini ancaman bagi yang tidak mau bersyukur, ancamannya adalah habito amaluh, hancur amalnya, dan di akhirat rugi. Sedangkan di sini Allah menyempurnakan nikmat alaikum. Supaya apa? Supaya la'alakum tashkurun. Artinya keterkaitan kedua ayat ini, jangan kufur pada nikmat, harus bersyukur. Kemudian nikmat itu banyak, makanya harus disyukuri, jangan dikufuri supaya tidak merugi. Dan nikmat itu kan lebih banyak daripada kesusahan. Daripada kesusahan, cuman kita kadang-kadang apabila terkena musibah seakan-akan hilang. Seakan-akan hilang kenikmatan. Ya. Saya sekarang ini lagi jadi relawan di Cianjur. Cuman di relawan Cianjur, cuma tidak diam di sana, bolak-balik saja. Jadi seminggu sekali ke sana. Kemarin terakhir dengan Pak Hendra di sana. Betapa hancurnya banyak rumah-rumah di kampung istri saya. Pas di kampung istri saya itu kan daerah Baru Kaso Tengah. Jadi di bawahnya itu, di bawah Baru Kaso Tengah itu yang sumber gempa, makanya lumayan hancurnya. Dan itu kalau ketika terjadi mah banyak umat itu yang mengatakan hilang kenikmatan. Tapi setelah kesini kita sering berbicara, sering ketemu, saya katakan banyak bersyukur karena itu bisa silaturahim.
Saya juga ke kampung halaman paling sebulan kedua kali, setahun kedua kali itu dah. Idul Fitri jeung Idul Adha, tapi ini makan seminggu sekali gitu. Jadi banyak bersyukur kenikmatan. Jadi kalau diingat-ingat mah kenikmatan itu banyak. Kenikmatan itu banyak. Cuman kadang-kadang kita kalau sedang ingat sedang sadar akan musibat, seakan-akan nikmat itu aya gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu sering dikatakan bukan ingat musibat, tapi ingat nikmat. Liyutimma ni'matahu dan la'allakum tashkurun. Itu keterkaitan. Nah, sekarang kita tafsir kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Perkataan idza qumtum ilas shalah menurut Al-Alusi dalam tafsirnya bernama Ruhul Ma'ani, idza qumtum ilas shalah itu idza aradtumul qiyam ilaiha wal istighal biha. Jika kalian hendak berdiri untuk sholat dan sudah menyiapkannya. Jadi kata Al-Alusi idza qumtum ila shalah, kan kalau terjemah harfiahnya mah ya ayyuha, ya wahai, ayu siapa saja, ha ingatlah, alladzina orang-orang yang amanu beriman. Jadi lamun diterjemahkan secara harfiah begitu, ya wahai, ayu siapa saja, yang mana saja, ha ingatlah, alladzina orang-orang yang amanu beriman, idza qumtum apabila kalian berdiri, ilas shalah ke salat. Makanya oleh Al-Alusi diartikan idza ya ayyuhalladzina idza qumtum ila shalateh idza aradtumul qiyam ilaiha wal istighal biha. Jika kalian hendak berdiri untuk sholat dan sudah menyiapkan. Sedangkan menurut As-Sidi, sebagaimana dikutip Al-Qurtubi, bermakna jika bangkit dari tidur dan hendak melaksanakan sholat. Makanya kum itu berdiri. Jadi yang dimaksud dengan kum berdiri itu karena bangkit, bangun dari tidur dan hendak melaksanakan sholat. Pengertian pertama berlaku umum, baik bagi yang hadas, batal wudu, atau tidak. Sedangkan pengertian yang kedua mengisyaratkan perintah bagi yang batal wudu, yang dilambangkan baru bangun tidur dan hendak sholat. Jadi menerjemahkan atau memahami itu bisa mengandung makna atau bisa berbagai implikasi. Awalnya memang wudhu itu mesti dilakukan setiap akan sholat. Makanya idza qumtum ila shalah. Di awal syariah mah memang sholat apabila mau sholat harus idza qumtum ila shalah. Sedangkan pada periode berikutnya, pada periode Madinah, dan surat Al-Maidah ini kan turun di Madinah ya, hanya diwajibkan pada orang yang sudah batal wudhu. Jadi asalnya setiap akan sholat rek batal rek itu kudu wudhu. Tapi berikut nama apabila batal. Abu Usaid bin Amir mengatakan, saya bertanya kepada Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah dalam umur 103 ya, tentang wudhu. Anas bin Malik wafatnya umur 103 tahun. Anas itu ditanya tentang wudhu, maka beliau menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau likulli sholatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suka berwudhu likulli sholat, untuk setiap akan sholat.
Wa kunna, sedangkan kami para sahabat, nusolli, sholat, as-sholawat, sholat-sholat, likuli sholatin mah hiji sholatna, likuli sholatin. Jadi setiap akan sholat, satu wudhu. Wa kunna, sedangkan kami para sahabat, nusolli, sholat, as-sholawat. Sholawat mah banyak sholatnya. Walaupun di dalam bahasa Indonesia sok beda sholat dengan sholawat. Sholawat mah kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau sholat kepada Allah. Tetapi kalau di dalam Quran dan hadis mah sholat dengan sholawat sama. Kalau sholat mah satu, kalau sholawat banyak. Hanya seperti pernah kita bahas pada waktu yang lalu, fikih ibadah bagian pertama, arti sholat, ada sholat manusia kepada Allah, ada Allah kepada manusia, ada malaikat kepada manusia, ada malaikat kepada Rasul, ada manusia kepada Rasul. Ada manusia kepada manusia. Sholat itu. Sholat kepada Allah, pertama minta rahmat, kedua ritual sholat. Allah sholat kepada manusia, mencurahkan rahmat. Manusia kepada manusia, mendoakan. Malaikat kepada manusia, memohonkan ampun. Kemudian kepada Rasul, memohonkan rahmat Allah. Nah, di sini kata Anas, nusollis sholawat. Kami sholat beberapa sholat biwudu'in wahid, dengan satu wudu. Jadi Rasul mah memang setiap akan sholat wudu, tetapi hari urang mah teu kudu. Teu kudu wudu itu batal mah. Itu kata Anas bin Malik. Karena para sahabat pada saat itu dipersilahkan oleh Rasul melakukan sholat beberapa kali sholat, satu kali wudhu. Dengan demikian sahabat dibolehkan melakukan beberapa sholat dengan satu kali wudhu, asalkan tidak batal. Karena Anas bin Malik itu merupakan sahabat. Cerita Anas bin Malik itu kan hebat, yaitu ibunya Ummu Sulaim ketika Rasul hijrah, batur manyarumang itu harta, tanah, kekayaan kepada Rasul. Hari Ummu Sulaim teu boga harta, teu boga naon ngan boga anak gitu. Tapi Ummu Sulaim tahu Rasul teh teu boga anak lelaki. Ieu mah kesempatan, makanya dihibahkan oleh ibunya itu kepada Rasul. Anas itu. Waktu itu umur 10 tahun. Hibahkan kepada Rasul, ya tentu saja senang Rasul diberi hibah anak laki-laki karena tidak punya anak laki-laki. Maka diangkat oleh Rasul sebagai anak angkat. Nah, setelah diterima, maka dia berdoa, ya Rasulullah, doakan untuk anak saya. Ya, kata Rasul berdoa, Allahumma tawil umurahu. Ya Allah, panjangkan usianya. Dan dikabul itu 103 tahun usianya. Kemudian Allahumma aksir auladahu. Ya Allah, perbanyak anaknya. Dan dikabul Anas bin Malik 82 anaknya. Istri nama opat, biasa. Kan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah mah geus teu meunang istri lebih dari 4 kan. Tapi istrinya 4 jadi meninggal, nikah lagi gadis, meninggal, nikah lagi gadis. Jadi anaknya 82 ketika beliau wafat. Dan cucunya 116. Anas bin Malik cucunya 116. Makanya
Banyak hadisnya tuh yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Anas bin Malik. Tuh cerita. Dan ada doa yang ketiga, Allahumma aksir amwalahu. Perbanyak harta. Dan Anas itu jadi orang kaya. Dia banyak anak, usianya panjang, dan hartanya banyak. Anaknya juga banyak. Anak banyak itu, banyak anak itu banyak rezeki, Bu. Betul. Eta mah teu karasa sote. Meureun we anak ibu masih kene ngarora. Lamun anak kurang ngarora kene mah memang ngerasa kurang rezeki teh. Tapi kalau kitanya sudah tua, banyak anak, waduh banyak rezeki. Kumaha teu banyak rezeki kan? Usaha orang mang mayarkeun listrik, usaha orang mayarkeun internet, usaha orang nanggung beas, usaha orang nanggung bensin. Jadi itu semakin banyak anak kita tuh, semakin banyak rezeki, sehingga begitu tua teh enak banyak anak itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus banyak anak itu. Tapi kan teu bisa sote anak kandung. Teu bisa sote anak kandung. Ari anak asuh mah bisa banyak sampai sekarang juga. Jadi betul itu kata orang tua, banyak anak banyak rezeki. Jadi bukan hanya anak kandung, tapi anak asuh, anak angkat, anak buah. Kalau banyak anak buah gampang. Gara-gara banyak anak itu. Dan diriwayatkan oleh dari Sulaiman bin Buraidah yang wafat 105 dari ayahnya, ya tentu saja Buraidah namanya, nama ayahnya, yang wafat 63 menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau likulli sholatin. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu likulli sholatin, setiap sholat. Falamma kana yaumul fathi Makkah, tapi ketika futuh Makkah, sholat sholawat kullaha biwudu'in wahid. Tapi setelah futuh Makkah, Rasul juga banyak sholat dengan satu wudu. Jadi baheula lama Rasul teh setiap akan sholat wudu. Tapi setelah futuh Mekah itu adalah tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah futuh Mekah. Itu kata Anas bin Malik, kata Sulaiman bin Buraidah, kata Buraidah, Rasulullah SAW itu memang sebelum futuh Mekah mah suka wudu setiap akan sholat, tapi setelah futuh Mekah mah sholatnya banyak dengan satu wudu. Jadi kabeh dienakeun mah berlaku sampai kita juga ari encan batal mah nggak usah wudu. Kenapa? Pan wudu itu bagus, iya. Kalau tidak hambur air ya. Jadi kalau ternyata hambur air mah ya nggak usah, karena air itu kalau di Bandung diparebutkeun kan air bersih. Adapun kalimat idza qumtum ilas shalah lebih menekankan keharusan wudu itu hanya untuk sholat. Makna yang kedua, idza qumtum ilas shalah, keharusan wudu itu hanya untuk sholat. Kalimat ilas shalah untuk sholat menunjukkan wajib wudu hanya untuk sholat. Sedangkan yang diwajibkan wudu untuk tawaf, karena ditegaskan Rasul bahwa tawaf itu adalah sama dengan sholat. Jadi kenapa tawaf juga wajib wudu? Karena
Rasul mengatakan innamat tawaf sholatun. Sholat tawaf itu sholat. Innamat tawaf sholatun. Faidah tuktum, maka apabila kamu tawaf, fa'akilul kalam, sedikitkan bicara. Jadi beda tawaf dengan sholat itu hanya kalau di dalam tawaf boleh bicara, tapi harus sedikit, jangan banyak ngobrol. Ini dalam hadis ini tersurat bahwa tawaf itu sama dengan sholat, yang berbeda hanya dibolehkan bicara, walau harus dipersingkat dalam tawaf. Jadi kalau tawaf mah ngobrol boleh, tapi jangan kesana kemari ngobrolnya, harus dipersingkat. Sedangkan sholat tidak boleh bicara sama sekali. Jadi, termasuk juga di dalam berdoa. Berdoa sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Makanya pembicaraan di dalam sholat hanya apa yang digariskan, apa yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Makanya saya pertanyakan, kenapa di kita ada banyak gitu ya tren sujud terakhir diperpanjang supaya bisa berdoa. Padahal kalau kita perhatikan, Rasul ditanya ayus sholah afdal, sholat yang bagaimana yang paling afdal, yang paling utama? Rasul menjawab tulul qiyam, lama berdiri, bukan lama sujud. Tidak ditemukan tulus sujud. Apalagi kalau jadi imam ya. Kalau jadi imam makan harus mengetahui kondisi makmum. Makanya waktu saya ke sini pertama kali disuruh jadi imam, saya tidak bersedia jadi imam teh. Karena apa? Karena imam mah urusan DKM. Kalau imam itu harus urusan DKM, karena Rasul mengatakan tidak boleh kita menjadi imam di tempat yang tidak ada izin dari DKM. Jadi kenapa sekarang saya suka jadi imam? Karena sudah disuruh oleh DKM, Pak, pokoknya mah tiap Pak Saifuddin ngajar di sini harus jadi imam. Ya, sudah ada SK-nya. Ya, kalau tidak ada SK nggak boleh. Itu tidak sopan. Ya harus izin. Harus izin. Dan saya juga kalau di Panghegar ya, kalau di kan kalau ahad pertama di Alfitroh, ahad kedua di Panghegar. Kalau di Panghegar saya tidak pernah jadi imam. Karena apa? Kebiasaan di sana ada punya imam tetap. Gitu. Ada punya imam tetap, maka saya persilahkan saja, saya tidak jadi imam. Karena itu tata tertib. Jadi tata tertib tamu. Tata tertib tamu. Jadi harus ada izin. Harus ada izin dari DKM. Ya, kalau tidak ada izin dari DKM, jangan coba-coba Bapak kalau jadi tamu ya ke Mesir orang lain nyolong gitu ke depan. Enggak boleh, itu berdasar hadis. Jadi, kecuali kalau dipersilahkan oleh imam tetap, maka kalau tidak dipersilahkan tidak boleh. Sama hanya berlaku kalau kita bertamu. Can dipersilahkan duduk, jangan duduk, berdiri aja. Kecuali kata ibunya calik, maka kalau tidak disuruh calik, mah berdiri aja. Itu etika ya. Ya kalau masjid itu ya pribuminya ya DKM itu putusan.
Kembali ke tadi. Jadi sholat, tawaf itu masuk sholat. Jadi kalau tawaf itu masuk sholat, maka ketentuan tawaf itu sama ketentuan sholat. Ibnu Abbas yang lahir 3 sebelum hijrah, wafat 68, meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala faqaraba ilahi ta'amun faqalu ala na'tika biwadu'in. Ini wadu ya. Apa bedanya wudu dengan wadu? Kalau wadu itu tempat air untuk wudu. Kalau wudu, praktek wudu. Makanya di Indonesia ada waduk. Waduk Saguling, waduk Cirata, waduk Jatiluhur. Itu waduk, itu kan orang Indonesia mah hamzah dan ain teh sok diganti dengan ka. Jadi waduk ada hamzahnya kan waduk. Nah, karena di Indonesia masuk diganti ka jadi waduk. Jadi waduk teh bahasa Indonesia apa? Bahasa Arab itu teh. Waduk itu artinya tempat air. Waduk Saguling, waduk Cirata. Faqala innama umirtu bil wudu idza kumtum ilas shalah, idza kumtu ilas shalah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala, keluar dari WC, dari kamar mandi setelah buang air. Kemudian setelah buang air mau makan. Begitu mau makan, para sahabat tanya, apa saya perlu menyediakan waduk tempat air untuk wudu? Ya Rasulullah, kan baru buang air engkau. Kenapa saya tidak harus menyediakan untuk wudu? Mau makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama umirtu bil wudu idza kumtum ila sholat. Enggak. Saya mau wudu teh kalau mau sholat, kalau mau makan nggak usah wudu. Jadi Rasul tidak berwudu setelah dari WC itu langsung saja makan. Nah, di sini timbul perbedaan pemahaman karena ada hadis mengatakan umirtu bil wudu, pakai innama lagi. Innama umirtu bil wudu idza kumtum ila shalah, maka tawaf itu tidak disyaratkan wudu. Adapun innama tawaf salatun fa idza qultum faqilu, itu hakikatnya ada yang berpendapat begitu. Sehingga kalau sedang tawaf itu batal, jalan we kudu wudu sote, karena setelah tawaf sholat. Walaupun sekarang mah sudah mudah ketika tawaf wudu itu. Lamun zaman baheula mah muhun ke Mekah teh. Lamun keur tawaf batal kudu sholat, waduh riweuhna ka WC teh. Tebih pisan atuh. Hari ayeuna mah kan untuk wudu di pinggir tempat tawaf ada. Jadi ini apa, lift ya, lift dari lantai atas, lantai 1 kan tempat tawaf mah lantai dasar di bawah ya, Ka'bah. Nah ini lift, nah di bawah lift itu teh tempat wudu. Di dalam masjid itu ada. Pakai hadeng. Jadi kalau sekarang mah batal sholat atau batal wudu itu ketika tawaf juga gampang sekarang mah, tidak keluar masjid untuk wudu dan kencing gitu. Tapi kalau
zaman baheula mah, jangankan zaman Rasul ya. Sebelum ada pembangunan mah jauh sekali. Kalimat innama pada hadis ini sebagai alat hasyar yang menunjukkan hanyalah yang diwajibkan atau diharuskan. Kalau itu maka di situ dikatakan untuk sholat. Jadi syarat sah sholat adalah harus punya wudhu. Tapi tidak ditemukan hadis yang menyatakan syarat sah lain. Tidak juga ditemukan la tawapa. Liman la wudu'a lah, yang ada la sholata. Jadi di situ perbedaan memahami di kalangan ulama. Wudu sebagai syarat sholat itu sudah jelas di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Ini Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Rasul bersabda, la sholata liman la wudu'a lah. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Artinya sudah batal wudu. Wala wudu'a liman lam yadkurismallah ta'ala alaih. Dan tidak sah wudunya tanpa menyebut nama Allah. Wudu harus menyebut nama Allah. Hadis ini dianggap sahih oleh Nasiruddin Albani yang wafat 1990 Masehi, bukan Hijriah ya. Masehi. Karena banyaknya riwayat. Jadi ini sudah jelas. Itu idza kumtum ilas shalah maknanya. Sekarang pagsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka bersihkanlah wajahmu, tanganmu sampai sikut dan sapulah kepalamu serta cucilah kakimu ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Cara wudhu yang diperintahkan ayat ini diperagakan oleh Utsman bin Affan meniru cara Rasul secara rinci dan detil. Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat 125 Hijriah sebagai tabi'in meriwayatkan bahwa Atha bin Yazid yang wafat 107 menjelaskan Hamron bin Abbad yang wafat 76 ajudan Utsman. Hamron bin Aban itu ajudan Utsman bin Affan yang wafat 35 Hijriah menerangkan anna Utsman bin Affan da'a biwadu'in. Nah itu wadu. Sungguhnya Utsman bin Affan minta wadu, minta tempat air. Pagosala kemudian mencuci kapaihi. Kap itu tangan sampai sini. Tapi di dalam bahasa Indonesia can ditemukan terjemahan kap teh. Karena sering diterjemahkan dampal leungeun. Padahal kap itu ini dan ininya. Telapak tangan dan punggungnya. Jadi bukan yang telapak tangan saja. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa perempuan punggung tangannya orat. Sehingga mau sholatnya kudu di turuban. Padahal di dalam hadis itu dikatakan auratul mar'ah itu sa'iru badaniha, seluruh badan illal wajh wal kaf. Wal kaf teh sakieu. Jadi punggungna ge teu orat. Punggung tangan. Karena kap itu tiga ka dieu. Dalam bahasa Indonesia naon tah? Kap itu ya, jadi rada panjang bahasa Indonesia mah. Kap itu telapak dan punggung tangan.
Nah, ceritanya Utsman bin Affan da'a biwadu'in fatawaddo'a fagosala kaffaihi, mencuci kaf salah sama rot 3 kali. Sumad madmado, nanti ditafsirkan hadis ini. Kemudian berkumur, wastan saro, istinsar. Istinsar itu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Jadi sanesnya bersihan hidung, istinsar, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Wastan saro, summa gosala wajahu, kemudian mencuci wajah, salah samarot 3 kali. Summa gosala yadahu, kemudian mencuci tangan al-yumna, kanan dulu, ilal mirfaqi, salah samarot 3 kali. Jadi tangan kanan dulu 3 kali. Jadi bukan kanan kiri, bukan. Karena ada yang wudu teh kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan kiri kanan, bukan begitu. Kanan dulu 3 kali. Ilal mirfaqi, sampai sikut, salah samarot. Summa gosala yadahul yusro, kemudian yang kiri bisa dalik seperti itu juga. Summa masaharo sahu, kemudian menyapu kepala. Summa gosala rijlahu, dan mencuci. Kalau di sini kan di dalam ayat Quran tidak disebut arjula teh wamsahu atau gosala. Kita tahu gosala teh karena laknya pakai baris, tapi kalau lamun Quranan teu pakai baris kan bisa saja dipahami wamsahu, makanya dijelaskan oleh hadis. Masaharon sahu, summa gosala rijlahul yumna, kanan dulu ilal ka'bain, salah samarot 3 kali. Summa gosala yusro, kemudian kiri, misla dalik. Summa qala, kemudian dia berkata, ro'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddo, berwudu nahwa wudu'i, seperti wuduku hada ini. Jadi diperagakan oleh Utsman, kata Utsman, ini teh yang dilakukan oleh Rasul ketika saya lihat. Jadi otomatis Utsman itu pertama dia pelaku mempraktekkan, kedua peniru Rasul, kemudian yang ketiga periwayat hadis. Tawaddo'a nahwa wudu'i hada, seperti ini. Summa qala Rasulullah, dan dia mengutip Rasul, man tawaddo'a nahwa wudu'i, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, hada. Summa qoma, kemudian berdiri, faroka'a rok'atain, dan sholat 2 rakaat, la yuhaddisu bihima, dan tidak ada bicara antara wudu dengan sholat, nafsahu, dirinya, gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi, akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh hadis riwayat Muslim, lahir 206, wafat 261, nomor 331. Pertama kita lihat, faksilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Yang tentu saja caranya diperagakan oleh Rasul. Ternyata mencuci wajah itu diawali mencuci tangan, berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, baru membersihkan wajah. Dikemukakan dalam hadis ini, patawaddo'a pagosala kaffaihi salah samarot, summa madmado wastansaro, summa gosala wajahu salah samarot. Jadi ini cara mencuci wajah. Jadi cuci tangan, berkumur, dan menghirup air ke hidung, itu cara mencuci wajah. Walaupun ada pemahaman sekarang, ada wajib wudu, ada sunat wudu.
Jadi nu kitu mah cenah sunat, nu wajib nama wajah karena Quran faksilu wujuhakum. Tapi kalau kita perhatikan ayat dan hadis, faksilu wujuhakum, cara mencuci wajah teh, cara tertibnya diawali mencuci tangan 3 kali sampai pergelangan. Bahkan 3 kali dengan menggosok telapaknya itu menyela jari-jarinya. Jari-jarinya itu di sela-sela. Karena ada hadis ditandaskan halil bainal asobi. Jadi jari jemarinya itu digosok-gosok. Kemudian madmado berkumur dan tansar istansaro. Di sini menggunakan wa. Madmado wastansaro. Jadi kalau wa kata Ibnu Hajar al Asqalani yang wafat tahun 852, wa itu bisa kumur dulu baru hidung, bisa hidung dulu baru kumur, karena madmado wastansaro. Bisa juga berbarengan. Jadi air ke sini, hidung dibersihkan. Jadi jangan disalahkan, ada yang kumur dulu baru hidung, ada yang hidung dulu baru kumur. Dan di sini istilahnya istinsar, dihirup airnya. Jadi secara tegas menandaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber syariah yang tadi. Ya, istinsar itu diperintahkan pula dalam hadis, idza tawaddoa ahadukum falyastansyik biman khariyah minal ma summal yantasir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dia menghirup air dengan kedua lubang hidung, kemudian mengeluarkannya. Ini bagus nama, bukan dibersihkan, gosok-gosok hidung teh, diisap air ke hidung teh dan mengeluarkan, kecuali kalau saum. Karena ada di dalam hadis di sini, asbigil wudu wa halil bainal asobi wa balik fil istinsa illa antakuna iman, kecuali apabila saum. Jadi istinsak, menghirup air ke hidung itu harus benar, harus masuk ke hidung air itu. Dan ini sudah diakui oleh para ahli. Sering menghirup air ke hidung teh terhindar dari pilek. Makanya salah satu resep kalau saya membimbing umroh atau membimbing haji, selalu memerintahkan kepada jamaah untuk menghirup air Zam-Zam ke hidung dan mengeluarkannya. Kenapa air Zam-Zam? Karena itu air yang paling bersih. Karena itu sudah bagus gitu. Jadi kalau di sana flu atau pilek, tong makan obat nanaon eta ku air Zam-Zam dihirup, keluarkan lagi, hirup, keluarkan lagi. Dan kemarin itu waktu COVID, ada resep dari seorang dokter, apa saya lupa lagi, yaitu apabila pilek itu si tisu geleng-geleng, kemudian pakai kayu putih masukkan ke hidung. Dan itu salah satu terapi. Dan itu saya rasakan sendiri. Jadi gara-gara COVID, sekarang kalau pilek gitu masukkan. Atau menghirup air ke hidung, cuman kalau di Indonesia kan menghirup air ke hidung tarik-tarik tina air keran banyak. Ya, atau banyak naon istilahnya teh air riung Bandung mah